Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Evidence Based Practice 2. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan di topik pembahasan terkait dengan model-model di Evidence Based Practice ya. Nanti kita akan membahas tentang beberapa model yang tentunya biasanya sering digunakan dalam menentukan evidence based practice di klinis seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang model Stadler. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah membaca tentang model dari Stadler. Nah, kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana model Stadler ini digunakan dalam evidence based practice. Nah, untuk model Stadler ini dikembangkan pertama pada tahun 1976, kemudian disempurnakan pada tahun 1994 oleh Stadler. Nah, pada model Stadler ini dia terdiri dari 5 tahap ya. Ada beberapa tahap yang nantinya akan menjadi poin-poin penting untuk menyelesaikan suatu evidence based practice. Nah, pada tahap pertama di model Stadler ini adalah tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini di mana tahap ini adalah mengidentifikasi masalah atau isu-isu dan memvalidasi masalah dengan bukti-bukti yang relevan. Dalam arti di tahap persiapan ini seorang perawat ya, dia sebelum masuk ke jurnal-jurnal untuk melakukan evidence based practice, dia harus mengidentifikasi terlebih dahulu isu-isu terkini atau masalah-masalah yang muncul di klinis itu sendiri ya. Baru nanti kalau sudah mendapatkan masalah atau isu-isu yang berkembang yang aktual, baru nanti akan mencari judul jurnal yang harus kita telusur seperti itu. Ini adalah tahap persiapan. Baik, kita masuk ke tahap kedua di model Stadler. Di tahap ini atau tahap kedua ini adalah tahap penilaian atau tahap pembuat keputusan, di mana tahap ini adalah membuat sintesis terhadap hasil-hasil yang ditemukan untuk membuat suatu keputusan tentang apa yang dapat digunakan. Nah, pada tahap pertama tadi adalah tahap persiapan, yaitu mencari isu-isu terlebih dahulu sesuai dengan apa yang muncul di klinis atau isu-isu terbaru. Setelah itu baru kita lakukan pencarian jurnal sesuai dengan isu tersebut. Setelah kita mendapatkan beberapa sumber atau jurnal yang sudah didapatkan berdasarkan isu-isu yang terbaru atau sesuai yang ada di klinik, baru kita melakukan tahap penilaian ya. Kita nilai beberapa jurnal yang sudah kita ambil berdasarkan isu, kira-kira apakah jurnal tersebut bisa dilakukan atau tidak di klinis seperti itu. Ini adalah tahap penilaian. Nah, apabila pada tahap ini hasil-hasil penilaian ternyata tidak dapat digunakan, maka harus diputuskan untuk melakukan penelitian sendiri ya, dengan metodologi yang lebih baik. Jadi ada beberapa mungkin jurnal yang baik ya, sesuai dengan teori, tetapi apabila kita praktekkan di klinis ya, kita praktekkan di ruangan, banyak hambatan mungkin yang menjadi kendala sehingga jurnal tersebut tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga boleh seorang praktisi melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi yang lebih baik ya, walaupun intervensinya masih sama dengan jurnal, tetapi dengan menggunakan metodologi yang mungkin harus disesuaikan dengan klinis ya, biar hasilnya lebih tepat seperti itu.
Baik, kita masuk ke tahap yang ketiga. Di tahap ini adalah tahap translasi atau tahap aplikasi. Nah, berarti di tahap ini adalah dimana apabila jurnal tersebut sudah didapatkan, ya maka sudah diputuskan bahwa jurnal ini sudah bisa dilakukan, baik itu dari metodologi penelitian yang sudah baik, hasilnya juga diharapkan juga sudah tepat, kemudian kriteria inklusinya juga sudah baik, maka di tahap ini adalah tahap untuk menentukan atau mengaplikasikan kepada siapa responden ini nanti akan dilakukan, ya. Bisa itu pada pasien atau individu, bisa juga ke kelompok yang lebih banyak atau ke organisasi atau masyarakat yang lebih luas. Jadi tahap translasi ini adalah tahap pengaplikasian dari penelitian yang sudah kita putuskan hasilnya, dan nanti kita akan aplikasikan ke pasien atau ke responden, seperti itu. Oke, baik, kita masuk di tahap yang keempat. Di tahap yang keempat, menurut Sadler ini adalah tahap penilaian evaluasi atau melakukan penilaian terhadap apa yang sudah kita aplikasikan, ya. Jadi tahap pertama adalah tahap persiapan, tahap kedua adalah tahap membuat keputusan, tahap ketiga adalah melakukan atau action aplikasi. Nah, tahap 4 ini adalah mengevaluasi hasil yang sudah kita lakukan di tahap yang ketiga. Nah, evaluasinya bisa dilakukan secara formatif ataupun secara sumatif, ya. Saat itu, ya, apabila kita melakukan suatu tindakan, ya, contohnya tindakan anestesi, general anestesi terhadap pasien post operasi appendektomi, ya, dengan keluhan mual muntah, kita bisa langsung evaluasi apakah efek dari anestesi general benar tidak mual muntah, atau bisa juga dilakukan evaluasi sumatif, ya. Jadi ditunggu nanti setelah beberapa lama baru kita lakukan evaluasinya, ya. Khususnya bisa juga terkait dengan efek samping dari, ya, ini penting, efek samping dari implementasi atau intervensi yang kita lakukan, ya. Dan seberapa banyak biaya yang kita habiskan dalam melakukan suatu penelitian tersebut, ya. Ini sangat penting tentunya terkait dengan dampak dari penilaian dari evidence based practice, ya. Selain fungsi dari evidence based practice ini adalah mempercepat, memberikan suatu pelayanan ke pasien yang sifatnya cepat sembuh, ya, biaya murah, dan lama perawatan juga, memotong lama perawatan. Ini yang paling penting, mengapa kita harus melakukan evidence based practice. Nah, ada 4 tahap yang tadi sudah kita bahas. Ini yang paling sering kita lakukan, model dalam EPP, model Sadler yang paling kita banyak adopsi di klinik, seperti itu, teman-teman. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita masuk ke model berikutnya di evidence based practice. Yang pertama tadi adalah model Sadler, yang kedua kita akan membahas tentang model Iwa, ya. Untuk model Iwa ini, ya, model Iwa ini biasanya akan dimulai dengan menggunakan kasus pemicu atau masalah yang berfokus pada masalah atau pengetahuan, ya. Jadi seorang peneliti, ya, akan membuat suatu kasus pemicu terlebih dahulu sebelum mencari jurnal-jurnal yang nantinya kita akan review, ya. Ya, jadi nanti di model Iwa ini akan membuat suatu tim, ya, yang terdiri dari stakeholder, ada perawat klinis, ya, ada perawat staff, ya, yang nantinya akan melakukan nursing, evidence based practice nursing, ya. Jadi mempunyai tim khusus yang nanti akan berperan untuk melakukan evidence based practice.
Oke, baik. Untuk selanjutnya ya, setelah pertama adalah dengan mencari atau kasus pemicu atau melakukan studi kasus ya. Kemudian studi kasus ini nanti didiskusikan oleh stakeholder, kemudian oleh perawat staff ya dan perawat klinis ya. Setelah sudah didiskusikan, nanti kita akan mendapatkan jurnal yang sesuai dengan hasil diskusi tersebut. Nah, setelah kita mencari atau mereview jurnal tersebut ya, kemudian tahap selanjutnya adalah membuat suatu sintesis atau membuat suatu keputusan jurnal manakah yang nantinya kita akan pakai di evidence based practice nursing tersebut. Nah, kemudian setelah jurnal tersebut kita putuskan, kita pilih jurnal A yang akan dipakai, kemudian kita harus menganalisis bukti-bukti yang kuat ya untuk mendukung perubahan ya, maka ya harus dibuat suatu proposal atau percontohan ya. Jadi sebelum kita masuk ke tindakan atau pelaksanaan dari evidence based practice ya, terlebih dahulu maka kita harus membuat suatu percontohan dengan membuat suatu proposal untuk penelitian ya, untuk menilai sejauh mana tujuan ya, dan dampak yang akan terjadi jika nanti intervensi yang nanti kita akan berikan. Jadi seperti itu. Nah, dari bukti-bukti penelitian kita dapat klasifikasikan ya dengan tingkatan-tingkatan, contohnya seperti berikut ini. Yang pertama adalah bukti yang berasal dari penelitian meta-analisis atau literatur review terpadu ya. Ini tingkatan paling rendah ya. Biasanya kita hanya melihat dari literatur review beberapa sumber saja ya. Yang kedua adalah bukti dari penelitian eksperimen baik randomized sampling ataupun non randomized control ya. Ini sudah cukup baik ya apabila kita melihat jurnal yang metodologinya menggunakan eksperimen atau bereksperimen, baik itu menggunakan random control maupun non random control. Yang ketiga yaitu menggunakan bukti dari penelitian observasi ya, atau penelitian deskripsi atau korelasi. Ini juga sudah sangat baik ya, dengan penelitian yang sifatnya observasi ya. Yang keempat adalah bukti dari pendapat ahli atau laporan kasus ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai contoh atau bukti-bukti yang mendukung nantinya kita akan mengambil suatu keputusan. Nah, yang paling baik ini adalah bukti dari jurnal yang sifatnya eksperimen ya, atau pre-eksperimen. Nah, ini sangat baik sekali digunakan sebagai rujukan yang nantinya bisa diaplikasikan dalam penggunaan evidence based practice nursing seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, kita masuk ke model berikutnya adalah model ICA atau Academic Center of Evidence Based Practice. Nah, di model ini ya, ini merupakan suatu hubungan antara berbagai tingkat transformasi dari pengetahuan. Nah, model ICA ini ya merupakan suatu model yang memahami siklus, sifat, dan karakteristik pengetahuan yang nantinya digunakan dalam berbagai aspek yang berbasis bukti-bukti ya. Nah, model AC atau Academic Center of Evidence Based Practice ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah penemuan-penemuan dari berbagai pengetahuan atau discovery knowledge ya, dari pengetahuan baru digali, kemudian dari riset-riset empiris tradisional baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kita bisa mencari atau mentelaah ilmu-ilmu baru atau jurnal-jurnal baru yang nantinya kita akan lihat, baik itu jurnal yang sifatnya kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian kita
lihat sejauh mana jurnal ini tingkat validitasnya baik atau tidak. Yang berikutnya adalah menyimpulkan bukti ya atau evidence summary ya dengan mensintesis hasil dari riset-riset baik melalui review sistematik maupun penelitian meta-analisa. Ya, dari menyimpulkan beberapa bukti ya atau meresume ya dari hasil-hasil penelitian ya baik melalui literatur review ataupun meta-analisa penelitian. Yang berikutnya adalah menerjemahkan dalam merekomendasikan praktis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah simpulan bukti penelitian dikombinasikan dengan bukti-bukti lain seperti pendapat para ahli atau clinical expert yang nantinya akan diterjemahkan untuk dilakukan pada tempat-tempat dan populasi tertentu. Nah, hasil-hasil penelitian ini ya kita peroleh dari beberapa sumber atau jurnal yang nantinya kita akan diskusikan dengan hasil-hasil atau bukti-bukti dari pendapat-pendapat para ahli atau dari beberapa sumber yang nantinya akan dihasilkan hasil yang lebih baik itu dari sumber dan dari jurnal ya. Kemudian nanti akan dilakukan hasil tersebut akan dilakukan ke populasi-populasi yang sudah ditetapkan. Baik, yang selanjutnya adalah terintegrasinya praktek ya. Jadi kalau sudah mendapatkan beberapa sumber rujukan, kemudian kita diskusikan dari beberapa ahli, kemudian kita lakukan praktek yang terintegrasi ya, baik itu dari perawat, kemudian ada stakeholder, ada perawat klinis ya, kemudian ada respondennya ke pasien ya, kemudian yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Nah, kita lihat sejauh mana dampak atau efek yang dihasilkan dari intervensi yang kita berikan ya. Kemudian kualitas pelayanan, kepuasan pasien dan keluarga itu juga merupakan salah satu indikator keberhasilan dari evidence based practice nursing yang kita bisa lakukan di evidence based nursing ini ya. Oke, baik, jadi itu yang tadi kita sudah bahas beberapa model ya yang biasa kita gunakan dalam mengaplikasikan beberapa jurnal ke dalam praktek nursing ya. Nanti teman-teman silahkan untuk direview kembali model-model yang mungkin lebih mudah yang mana untuk pengaplikasian. Seperti itu dari saya. Nanti kita lanjut untuk model-model yang masih ada di evidence based practice nursing yang model yang kedua. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.